Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Yang ini adalah sebuah pemantapan yang diuraikan oleh Maulana Muhammad Ali dan diterjemahkan oleh Hajah Rohmani Prayogo. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi kemajuan gerakan Ahmadiyah Lahore, kita dipandang perlu juga untuk sejauh mungkin menciptakan ikatan kekeluargaan di antara kita. Memang benar, persaudaraan secara rohani atau spiritual adalah sarana yang sangat efektif dalam menciptakan kasih sayang di antara kita. Tetapi ini akan dipererat lagi dengan ikatan perkawinan. Itulah sebabnya masih yang dijanjikan menginginkan agar ikatan perkawinan di antara kita sedapat mungkin tetap berada di dalam gerakan Ahmadiyah Lahore ini. Untuk maksud ini, usaha-usaha telah dilakukan di pusat gerakan Ahmadiyah Lahore untuk memberikan segala bantuan bagi anggota gerakan Ahmadiyah Lahore yang ingin menjalin ikatan perkawinan bagi anak laki-lakinya maupun anak-anak perempuan mereka. Di samping itu, tali persaudaraan di dalam gerakan Ahmadiyah Lahore harus lebih kuat daripada hanya ikatan hubungan keluarga. Bila mana seseorang jatuh sakit atau mendapatkan musibah yang lainnya, anggota gerakan Ahmadiyah Lahore harus merasakannya seakan-akan bagian dari tubuh mereka sendiri yang terkena, dan berbuat semampunya untuk menolong saudaranya yang sedang menderita dan ditimpa suatu musibah. Mereka harus berbagi rasa dalam kepedihan maupun dalam kesenangan, seperti layaknya orang-orang yang masih ada hubungan keluarga. Bila mana dirasakan ada kelemahan di dalam gerakan Ahmadiyah Lahore ini, atau apa saja yang dianggap sebagai suatu yang harus diluruskan, atau apabila seseorang anggota mempunyai gagasan guna perbaikan masyarakat gerakan Ahmadiyah Lahore, kita ini mesti dilaporkan ke pusat gerakan Ahmadiyah Lahore dari waktu ke waktu. Seandainya kita diam saja dan tidak melaporkannya kepada pimpinan, hal ini akan merugikan gerakan Ahmadiyah Lahore yang kita cintai ini. Tidaklah mungkin tentunya untuk memperbaiki segala macam kekurangan-kekurangan yang dilaporkan
atau menanggapi semua yang diusulkan. Namun segala informasi semacam itu harus disampaikan kepada pimpinan pusat. Segala upaya akan dilakukan untuk membuat perbaikan. Terakhir yang ingin saya katakan yang berkaitan dengan masalah ini ialah bahwa segala sesuatu yang mengenai perbaikan internal tersebut di atas merupakan langkah pertama menuju kepada kemajuan kita yang nyata. Kemajuan kita yang sesungguhnya ialah bertambah besarnya gerakan Ahmadiyah Lahore ini. Meskipun tujuan dari pendirian gerakan Ahmadiyah Lahore kita ini penyiaran dan dakwah Islam, pelaksanaan tugas ini memerlukan suatu organisasi yang terorganisir rapi. Masih banyak terdapat pandangan-pandangan dan kepercayaan-kepercayaan di antara orang-orang Islam yang ternyata merupakan kendala besar bagi penyiaran Islam. Sebagai contoh ialah kepercayaan bahwa Nabi Isa Al-Masih alaihi salam masih hidup di langit dengan badan jasmaninya tanpa mengalami perubahan apapun, serta tanpa membutuhkan makan ataupun minum. Kepercayaan bahwa umat Islam kita ini masih membutuhkan kedatangan seorang nabi Yahudi, dan juga anggapan bahwa seorang Mahdi akan datang untuk menyiarkan Islam dengan pedang, dengan kekerasan, dan juga membunuh setiap orang yang menolak Islam. Atau kepercayaan bahwa masih ada nabi setelah Khotamun Nabiyyin, sang nabi yang terakhir, yaitu Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Segala kepercayaan semacam itu menjadi penghalang yang berbahaya bagi penyiaran agama Islam. Oleh karena itu sangatlah perlu untuk mendirikan suatu organisasi atau gerakan yang di satu sisi bebas dari kepercayaan-kepercayaan yang salah, di sisi lain tujuannya hanyalah menyiarkan Islam ke seluruh dunia, sehingga kemajuan organisasi ini akan berarti kemajuannya Islam itu sendiri. Oleh sebab itu kita semua harus peduli dengan cara bagaimana menjadikan gerakan Ahmadiyah Lahore ini bertambah besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan kepada setiap muslim bahwa untuk tidak rugi dia harus menyiarkan kebenaran. Kita telah menerima rahmat yang paling besar dari kebenaran melalui Masih yang dijanjikan. Selanjutnya adalah menjadi kewajiban kita untuk menyampaikan rahmat yang besar ini kepada saudara-saudara kita muslim yang lainnya, mengikuti firman Allah Ta'ala surat 26 ayatnya
243. Bismillahirrahmanirrahim. Peringatkanlah kaum kerabatmu yang paling dekat. Masing-masing kita harus pertama kali menaruh perhatian kepada kerabat keluarga yang paling dekat. Lapangan ini terbuka bagi kita semua dan kita mempunyai pendengar. Tugas kita adalah menyampaikan kebenaran. Karena itu kita harus mulai dengan kerabat kita dahulu. Kemudian teman-teman kita. Lalu mereka yang mempunyai hubungan kerja dengan kita. Dan selanjutnya adalah orang-orang yang lebih jauh lagi. Namun melenyapkan kepercayaan-kepercayaan yang keliru dari hati orang-orang semacam itu tidak dapat dilakukan dengan satu kali usaha saja. Itu memerlukan perjuangan yang terus-menerus dan tidak boleh berhenti berjuang. Seandainya kita berdakwah kepada 100 orang dan 99 orang tidak menerima apa yang kita katakan, kita masih harus berharap bahwa sisanya yang 1 orang bisa menerimanya. Isu-isu yang telah dikumandangkan oleh Mujaddid abad ke-14 Hijriah adalah sesungguhnya mutlak perlu bagi hidup dan suksesnya agama Islam. Pada akhirnya umat Islam akan berpaling ke arah itu. Sudah barang tentu pada mulanya ada perlawanan. Tanpa mempedulikan perlawanan itu, kita wajib berusaha untuk menyeru kepada seluruh umat Islam menuju jalan ini, yaitu jalan yang benar guna melayani Islam. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, kita akhirkan sekian dulu video ini dan kita sambung lagi pada video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.